merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Sepanjang minggu ini Tuhan telah memberkati, melindungi kita, sehingga hari ini biarkanlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada satu nama, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk menundukkan kepala. Mari kita bersama dalam Bapa yang bertata di atas kerajaan surga. Saat ini Bapa, kami datang untuk mengucap syukur atas segala cinta kasih-Mu di dalam kehidupan. Saat ini Bapa, kami ingin beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Melayakkan kami Bapa untuk memanggil nama Tuhan yang kudus. Dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian yang mengatakan pujian dan syukur. Kami bawa padamu Tuhan.
Ini kami Bapa, kami ingin lebih memuji, memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Semua yang kita percaya, mari katakan amin. Siap untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Lebih semangat lagi dong. Siap untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Haleluya. Mari katakan, serukan namanya. Segala kuasa
di dalam surga. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Kau telah kumpulkan kami bersama-sama di tempat ini, beribadah di tempat ini, dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini urapan kuasa Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami semua yang hadir pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, pada saat firman diberitakan Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat diangkat bebannya dan beri jalan keluar dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu hidup Tuhan, firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kita, firman-Mu yang akan memberikan jalan keluar setiap masalah-masalah yang Kau hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar firman ini akan ditabur oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang ditabur oleh hamba-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil alih dalam acara ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Ini satu ayat yang sangat terkenal, dan ayat ini merupakan ayat juga sering jadi ayat emas atau ayat favorit. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara mengerti ayat ini dengan baik. Saya rindu pagi ini membawa Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita sama-sama belajar tentang apa yang disampaikan dalam ayat ini dan mengertinya dengan baik. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, ayat ini saking populernya maka lahir beberapa lagu tentang ayat ini. Lagu yang paling terkenal itu memang lagu Kita Lebih Daripada Pemenang. Namun saya juga ingin kita memahami bahwa yang dimaksud ayat ini tentang kemenangan, orang yang lebih daripada yang menang, dengan sebuah pemahaman yang tepat Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Karena beberapa penafsir ayat ini cenderung menerjemahkan atau mengartikan ayat-ayat ini sebagai ayat-ayat yang kesannya pasif. Dan itu terbukti Bapak Ibu Saudara bahwa banyak orang percaya sampai saat ini, beberapa di antara kita Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya memiliki satu konsep dan pemahaman tentang kemenangan yang diberikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang tidak perlu diperjuangkan, kira-kira begitu. Dan beberapa cara yang seringkali disampaikan ya Bapak Ibu Saudara menggambarkan tentang ayat yang lebih gampang dipahami tentang ayat ini. Biasanya yang saya pernah dengar dari salah satu khotbah itu seperti seorang petinju yang menang dalam petinju. Kalau petinju menang dalam sebuah pertandingan, maka petinju ini adalah pemenangnya. Tetapi yang lebih daripada pemenang itu siapa? Seringkali umpamanya adalah istri sang petinju. Kenapa? Karena nggak perlu bertinju, menikmati kemenangan suaminya. Ya kan, hadiahnya bukan dia juga. Padahal yang babak belur petinju.
Seringkali gambarannya bahwa ya inilah Kristus sudah babak belur di kamu, kamu tinggal menikmati berkatnya. Saya tidak katakan itu 100% salah. Saya tidak katakan itu 100% salah, tetapi memang kurang teliti kalimat itu. Karena memang dengan gambaran seperti itu memberikan sebuah kesan dan gambaran bahwa atau konsep mungkin yang tertanam di beberapa pemikiran orang-orang percaya sampai saat ini adalah kekristenan itu sesuatu yang bicara tentang sesuatu yang tanpa sebuah pergumulan. Jadi orang Kristen itu tidak mungkin mengalami apa-apa, terus makmur, terus lancar hidupnya tanpa hambatan gitu ya kira-kira. Memberikan satu gambaran tentang satu kondisi kehidupan yang tanpa pergumulan. Pergumulan udah ditanggung sama Tuhan, ya udah perlu bergumul lagi. Nah ini kan agak kurang teliti kalimat ini. Kenapa? Karena faktanya sampai sekarang siapa yang tidak bergumul, Bapak? Sampai sekarang kita berjuang kok. Sampai sekarang kita tetap mengalami tantangan dan pergumulan. Faktanya hari ini Bapak Ibu semua orang bergumul, termasuk orang percaya, termasuk orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Sehingga kalau kita lihat ayat ini kemudian di mana letak kemenangan kita kalau toh pada dasarnya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap bergumul. Apa yang dimaksud kita lebih daripada orang-orang yang menang ini? Apakah kita menang hanya daripada pergumulan itu saja? Saya rindu Bapak Ibu Saudara kita punya pemahaman tentang ayat ini dengan benar, supaya Bapak Ibu Saudara kita tidak curiga dengan Allah dan klaim sepihak dari beberapa orang yang menyangkali dan kemudian mulai bertanya, kemudian di mana letak janji ini dalam hidup orang percaya? Kalau faktanya hari ini semua kita menghadapi tantangan dan pergumulan, bahkan hal-hal yang berat perlu kita jalani, kita pun berjuang. Maka ayat ini nggak boleh kita pahami sepotong dari satu ayat ini saja. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara bersama-sama saya menyimak penjelasan ini. Bagaimana kemudian kita bisa memahami konteks ayat ini? Pertama, kita belajar tentang apa yang sedang disampaikan oleh Paulus dengan kesimpulan tetapi, gitu ya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca tetapi dalam semuanya itu, nah ini yang perlu kita perhatikan. Dalam apa? Di dalam apa dan semuanya itu apa? Di dalam apa kita lebih daripada pemenang terhadap semuanya itu? Maka kita mundur 2 ayat Bapak Ibu Saudara. Ayat 35 dan ayat yang 36. Mundur dulu 2 ayat. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 2 ayat sebelumnya Paulus menyatakan siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Lalu mengutip dari Perjanjian Lama. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam semuanya itu nih 35-36. Kalau Bapak Ibu Saudara simpulkan 35-36 itu bicara soal ternyata jadi orang Kristen punya konsekuensi. Dengan kutipan Paulus dalam ayat 36 itu berkata, seperti domba-domba sembelihan, oleh karena engkau itu Allah, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Konteks historisnya ini surat ditujukan kepada satu jemaat namanya jemaat Roma.
Jemaat Roma merupakan satu jemaat yang lahir di dalam perjalanan. Banyak yang berkata Bapak Ibu Saudara ini merupakan orang-orang Kristen yang rindu sekali dikunjungi oleh Paulus. Paulus rindu datang ke Roma dan berjumpa dengan komunitas Kristen di sana. Salah satunya kenapa? Karena salah satunya saat itu orang Kristen di Roma sedang menghadapi tantangan yang besar. Tantangan yang kuat secara khusus dari pemerintahan orang Roma. Di seluruh wilayah jajahan Roma itu orang Kristen sudah susah, apalagi di Roma. Ada 10 kaisar Romawi yang menganiaya orang Kristen. Nero misalnya, Nero itu fitnah orang Kristen. Nero bakar kota Roma. Lalu karena kebakaran kota jadi rusak semua, dia bilang ini yang bakar orang Kristen. Maka orang benci sama orang Kristen. Lalu ada namanya Kaisar Domitianus. Domitianus itu juga kejam Bapak Ibu Saudara. Domitianus itu bikin sebuah peraturan. Siapa yang mau jadi saksi di pengadilan untuk memfitnah orang Kristen dikasih duit. Jadi kalau ada kasus hukum yang tersangka ini adalah terdakwa ini adalah orang Kristen, lalu saksi-saksi yang memberatkan untuk orang Kristen ini masuk penjara dikasih duit. Jadi zaman Domitianus kalau nggak punya duit jadi saksi aja palsu, dikasih duit. Belum monopoli pekerjaan, mau dagang Bapak Ibu Saudara nggak bisa. Kalau pas dilihat ini yang mau dagang orang Kristen belakangan. Karena kongsi-kongsi dagang atau monopoli dagang itu dipegang oleh beberapa kepercayaan orang Roma. Yang mau dagang harus patuh sama Roma. Sementara orang Kristen Bapak Ibu Saudara pada saat itu nggak mau nyembah kaisar. Harus nyembah Tuhan, dia nggak mau nyembah kaisar. Jadi banyak tekanan yang dialami oleh orang percaya saat itu. Banyak pergumulan yang sedang dialami oleh orang percaya saat itu. Maka kalimat Paulus di dalam semua pergumulan tadi, Bapak Ibu Saudara, orang Roma itu lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara, mari kita mundur ayat 17 dan ayat 18. Salah satu hal yang Paulus nyatakan sebagai kekuatan kepada orang Roma yang sedang bergumul itu. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Sampai sini ada amin? Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara anak Allah? Amin. Amin dong, percaya. Menerima janji? Amin. Jadi ahli waris? Amin. Baca ya. Yaitu jika kita enggak, saya sengaja nggak mau baca supaya saya pengen Bapak Ibu Saudara baca. Karena ini kalimat nggak enak soalnya. Masih mau dibaca, mau nggak gitu maksud saya? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalimat itu kalimat sebuah penghiburan buat orang yang sedang bergumul berat. Paulus seakan-akan menasihati jemaat itu. Yang pertama dia katakan begini, tenang, kita adalah anak-anak Allah, kita ahli waris. Dan salah satu ciri orang yang menerima janji itu adalah mengalami penderitaan seperti Kristus. Mereka adalah orang-orang yang sedang berjuang juga. Kira-kira begitu. Anak-anak Allah itu adalah anak-anak yang meneladani Kristus. Salah satu teladannya adalah siap menderita, berani menderita, berani menghadapi pergumulan. Saya lebih suka yang terakhir, berani menghadapi pergumulan, ketimbang siap menderita. Itu kalimat, kalau siap menderita, waduh, kayaknya menderita. Tetapi kalau siap menghadapi pergumulan,
siap berjuang itu seakan-akan takut tapi tetap maju gitu. Tetap mau berjuang. Khawatir juga tapi tetap mau berpengharapan. Tetap maju gitu kira-kira. Nah, Paulus dalam konteks ini juga mengatakan kalau kita itu anak, kita akan menerima janji. Salah satunya kita ikut menderita. Tetapi nggak sampai di situ. Ayat 19. Dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. 21. Tetapi dalam pengharapan kalau anak itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan apa yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Penekanannya ada dalam ayat 23. Dan bukan hanya segala makhluk yang menderita itu saja oleh karena dosa dan tantangan kutuk dan hukuman Allah atas bumi ini, tetapi kita juga. Paulus juga mengatakan kalau kamu anak, kamu juga menderita. Dan semua makhluk juga menderita, semua orang termasuk kamu. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, mohon maaf. Untuk konteks penderitaan tidak ada yang spesial buat orang Kristen. Artinya kita pun akan mengalami tantangan dan pergumulan juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, mohon maaf untuk klaim-klaim yang mengatakan jadi orang percaya tanpa pergumulan, itu klaim yang kurang tepat. Tapi saya nggak berhenti sampai di sini karena Paulus tidak menjelaskan cuma sampai di sini. Paulus mengingat semua makhluk ikut menderita termasuk anak-anak Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat hal ini, mungkin kita punya pertanyaan kemudian begini. Lah, kalau kita juga bertanding, kita juga menderita, kenapa kita dikatakan lebih daripada pemenang? Harusnya kan kalau lebih daripada yang menang, gak usah ikut bertanding. Bagaimana kemudian kita melihat kalimat tadi? Di atas Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, tetapi di dalam semuanya itu, semua penderitaan yang dialami, anak-anak Allah ikut mengalami penderitaan juga. Bukan hanya orang-orang lain, tetapi kita juga. Tapi kok kita dibilang lebih daripada pemenang? Nah, di dalam terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris, banyak versi bahasa Inggris juga yang menerjemahkan kalimat ini sangat statis atau pasif. Padahal sebenarnya kalau mau lebih teliti sedikit, kalimat ini nggak ngomong sesuatu yang pasif. Saya suka ada satu terjemahan Bapak Ibu Saudara, terjemahan ini kurang terkenal, tetapi bisa dipakai. Dia menerjemahkan kalimat ini dari istilah ya. Kalau istilah Yunani itu hypernikomen. Kata terakhirnya itu bisa diparsing sebenarnya kalau lebih teliti sedikit. Itu artinya bukan pasif, bukan bentuk pasif, artinya kita tinggal terima. Tetapi sebenarnya bentuk dinamis. Dan salah satu terjemahan yang saya suka itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kita menang seutuhnya.
Jadi bukan lebih daripada pemenang. Kita mengalami kemenangan yang seutuhnya. Yang menjadi kalimat aktifnya itu adalah ikut mengalami. Kalau ikut mengalami artinya ikut merasakan menang. Nah, kalau ikut merasakan menang berarti kita harus bertanding. Kita baru benar-benar bisa merasakan menang itu kayak apa? Kalau apa? Kalau bertanding. Gimana mau bilang menang? Gak pernah bertanding. Terus bisa merasakan menang seperti apa? Kan gak bisa jelasin. Siapa di sini yang pernah kesetrum? Ketang. Semua. Kita bisa jelasin kesetrumnya gimana? Kesetrum adalah secara definisi nggak bisa kalau kita nggak pernah kesetrum. Tapi jangan nyetrum dulu diri sendiri ya. Coba. Jangan. Sama seperti sesuatu yang Bapak Ibu Saudara nggak bisa jelaskan kalau Bapak Ibu Saudara nggak pernah alami. Bagaimana rasa, misalkan rasa sebuah makanan di toko A, lalu semua orang bilang enak. Benar nggak nih enak? Itu kan kata orang. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak nyoba sendiri. Siapa di sini yang pernah menang? Tahu rasanya menang? Kalau tidak pernah bertanding, kita kan baru menang. Sampai sini udah mulai enak nih khotbahnya sih. Udah suruh bertanding lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini justru saya rindu Bapak Ibu Saudara melihat ke depan dengan segala tantangan. Ada satu janji yang Paulus katakan kepada Roma dan saya ingin bagikan janji itu buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya kita lebih dari para pemenang, amin? Amin. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, waktu kita bertanding, kita akan ikut bertanding sebenarnya dalam pertandingan apapun. Kalau Bapak Ibu Saudara compare dalam di surat Ibrani, dalam Ibrani pasal yang ke-12 kalau nggak salah, itu ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada pertandingan yang wajib Bapak Ibu Saudara dan saya alami. Banyak bentuknya pertandingan itu. Pertandingan melawan dosa, pertandingan melawan keinginan daging, pertandingan untuk memperbaharui pikiran, pertandingan untuk meredakan emosi, meredakan keangkuhan kita. Itu banyak. Banyak hal yang perlu kita perjuangkan. Salah satunya bertanding dalam pergumulan hidup sehari-hari. Uang listrik. Amin. Kok gini manggut-manggut bayar listrik? Iya benar. Bayar cicilan. Bayar. Itu kan bayar nggak pakai. Itu bayar pakai duit ya. Amin. Nggak kan mungkin kita datang ke PLN tagihan listrik, Pak, berapa listrik? Lalu kita bilang, saya bayar pakai iman boleh? Kan nggak bisa, mesti pakai duit. Itu pertandingan yang kita sedang hadapi. Waktu kita berdagang, waktu kita jualan, waktu kita menghadapi masa-masa yang sukar, Bapak Ibu Saudara, ada yang harus dikorbankan. Melihat keadaan dunia kita hari ini, mungkin kita dalam situasi yang sama. Tetapi satu kalimat yang Paulus sampaikan, semua bertanding. Kita sedang ada dalam arena pertandingan, dan kita sama-sama sedang bergumul. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik di situ adalah justru Paulus berkata orang percaya itu sekalipun ikut bertanding dan menghadapi semua itu, kalimat sesudahnya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di dalam ayat yang ke-37, tolong ditampilkan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat tadi, kalimat yang tersusun, harusnya Bapak Ibu Saudara kita bisa memberikan sebuah kira-kira terjemahan secara bebas.
Tetapi di dalam pergumulan kehidupan kita bisa merasakan kemenangan. Kita mengalami kemenangan yang seutuhnya. Kalimat terakhir jadi baik. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kemenangan yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami adalah kemenangan yang akan diberikan oleh Dia, melalui Dia yang mengasihi kita. Kita mundur ayat 31 dan 32. Paulus kemudian ngomong gini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? 32. Ia yang tak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum? Ayat 34. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menjadi pembela bagi kita. Pertanyaannya, bagi kita menarik. Jika Allah di pihak kita, di pihak siapa? Di pihak kita, Pak. Kita ini siapa? Ya orang percaya. Orang percaya gimana? Orang percaya yang sedang bertanding. Orang percaya yang dalam penderitaan itu. Seakan-akan Paulus berkata, Allah berada di pihak yang sama dengan kita. Kita mengalami kemenangan yang seutuhnya karena ada Allah yang bersama dengan Bapak Ibu secara dalam arena pertandingan. Kenapa mesti Dia? Karena Dia lebih dulu menang. Kita tidak sedang bertanding seorang diri dan berjalan seorang diri dalam kegelapan, tetapi ada Kristus yang menjadi pembela untuk memberikan kemenangan bersama Bapak Ibu saudara, bertanding dalam pergumulan. Jadi kalimat ini adalah kalimat penguatan Paulus kepada jemaat yang saat ini sedang dalam kesusahan. Kalau Allah bersama-sama dengan engkau, kalau Allah ada di pihak engkau, siapa yang berani gugat? Siapa yang berani lawan? Jadi ayat ini bukan berkata bahwa yaudah Kristus saja yang berantem, saya nggak usah, saya tinggal nikmatin. Tidak, tetapi kita yang bermaju, kita yang berperang juga, tapi bersama dengan Dia. Ini beda konsep nih Bapak. Konsep yang di awal itu seakan-akan ya udah ada Kristus jadi tamengnya di depan. Dia yang babak belur. Ya, itu kurang teliti menurut saya. Tetapi yang benar adalah Dia bersama-sama dengan kita. Dia pegang tangan Bapak Ibu. Dia berjalan dalam pergumulan-pergumulan itu. Dia ada dalam segala sesuatunya. Sehingga diberkata di dalam ayat yang ke-37 tadi, oleh Dia yang mengasihi Bapak Ibu. Jadi Paulus berkata kemenangan itu adalah kemenangan yang diberikan Allah, karena Allah pun ikut bertanding dengan kita. Allah pun bersama-sama dengan kita, dan Dia lakukan itu karena Dia mengasihi Bapak Ibu saya. Amin. Dan kasih-Nya sudah dinyatakan begitu besar dalam hidup Bapak Ibu saudara. Namun seringkali saya mau menyampaikan Bapak Ibu saudara, supaya kita tidak kecewa. Seringkali kita mengukur kasih Allah hanya sebatas apa yang Dia lakukan pada kita. Apa buktinya Allah mengasihi kita? Doa saya dijawab kalau kita bilang Allah mengasihi aku. Kalau tidak dijawab, apakah Allah tidak mengasihi Bapak Ibu saudara? Waktu mujizat terjadi, kita berkata thank you Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi aku, dan kita mulai merasa kasih Allah karena ada mujizat. Pertanyaannya, kalau mujizat tidak terjadi, bukankah kasih-Nya tidak tergantung dari itu semua? Seringkali kita mengukur Allah mengasihi kita sebatas hal-hal yang mau Allah, yang kita mau Allah kerjakan dalam hidup kita. Mujizat lah. Saya ngomong begini nggak mujizat, saya percaya mujizat.
Saya berdoa minta mujizat. Tetapi biarlah mujizat, pertolongan, kesembuhan itu terjadi sesuai kehendak. Dan kita harus membangun satu iman yang dewasa bahwa ada atau tidak ada mujizat. Allah mengasihi kita kok. Tidak ada yang lebih tinggi daripada kasih Allah. Selain apa? Dia mati buat Bapak Ibu Saudara. Apa yang lebih tinggi? Maka tadi ayat 32 berkata, kalau Bapa menyayangkan, tidak menyayangkan Kristus, mati loh untuk kamu, apalagi yang kurang? Pasti yang lain akan dikaruniakan. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan yang berat, apapun bentuknya itu ya, mari kita pandang Tuhan sebagai pribadi yang mengasihi kita. Kita nggak sedang berjalan sendiri, ada kuasa, dan Dia buktikan lewat kasih-Nya yang besar, kasih yang mati buat Bapak Ibu Saudara. Dan itu jauh lebih berharga dari apa? Ke depan ini Bapak Ibu Saudara, dalam segala situasi yang Bapak Ibu Saudara dan saya akan hadapi, kita kan nggak tahu, bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Tetapi apapun itu, mari majulah bersama dengan Tuhan dan raih kemenangan bersama dengan Allah. Kita adalah orang-orang yang pasti menang bersama dengan Tuhan kalau kita berharap dan percaya bahwa Dia mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdiri. Saya rindu dalam segala keadaan apapun kita hari ini, kita mau datang kepada Tuhan dan kita percaya Dia boleh menolong kita. Sebab besertamu, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Yesus.
kita sedang selenggarakan dalam kehidupan. Saya nggak tahu pertandingan apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami. Mungkin itu adalah pertandingan dalam rumah tangga. Kau sedang berjuang dalam rumah tangga, suami, istri. Kau sedang berjuang mungkin dalam pekerjaan, bergumul dengan pekerjaan. Kau punya pergumulan dalam kerja atau usaha yang sedang dirintis, sedang dibangun. Keputusan yang hendak diambil, hal-hal yang sedang jadi pikiran Bapak Ibu Saudara. Pergumulan demi pergumulan Bapak Ibu Saudara hadapi dalam kehidupan. Mungkin itu anak-anak, mungkin itu bisnis, dagangan, atau punya pergumulan secara pribadi. Hal-hal yang sedang digumuli, hal-hal yang ingin kau selesaikan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara tidak sendirian bertanding. Dan kalau Bapak Ibu Saudara bertanding, itu tandanya Bapak Ibu Saudara akan mengalami kemenangan Allah. Sebab hanya orang-orang yang bertanding yang akan menang. Dan Kristus mau bertanding bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Dia mau berjalan dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Berjalan dalam pelayanan dan gereja ini, berjalan dalam pergumulan-pergumulan kita, bertanding bersama dengan kita. Dan Paulus mengingatkan, kalau Allah bersama dengan engkau, Allah di pihak engkau, siapa yang akan menghadang kita, Bapak Ibu? Itu sebabnya tetaplah maju dan berjuang, jangan patah semangat. Tetaplah bertanding dalam pertandinganmu, menangkan bersama dengan Allah, menangkan bersama dengan Tuhan. Karena kekuatan Allah akan hadir dalam hidup. Dia akan memberikan engkau kekuatan dan kemenangan. Dia bertanding bersama-sama dengan kita dalam masa-masa yang sukar. Jangan lupakan Kristus hadir bersama dengan kita. Dia akan menolong, memberikan jalan. Sekali lagi, kalau tidak keberatan, kita angkat tangan kita dan berserah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Yesus
Engkau tahu pergumulan hidup mereka masing-masing. Engkau tahu pertandingan-pertandingan yang sedang mereka hadapi hari-hari. Oh Roh Kudus, kami mohon kuasa-Mu. Roh Kudus, kami mohon kekuatan-Mu hadir. Hadir dalam hidup kami. Hadir dalam setiap pekerjaan kami, bisnis kami, Tuhan. Dagangan kami, studi kami, rumah tangga kami, Tuhan. Biar kekuatan-Mu hadir. Engkau memegang tangan setiap kami, Tuhan. Membawa kami kepada kemenangan-kemenangan-Mu. Membawa kami kepada kemenangan Allah. Hamba berdoa Tuhan, berkati umat-Mu, berkati mereka. Oh Tuhan, berkati hidup mereka, tolong mereka Tuhan. Sertai, topang hidup mereka setiap hari Tuhan. Dalam jalan-jalan hidup kami yang berat, gelap, kami perlu Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, berkati umat-Mu, berkati semua umat-Mu Tuhan, menolong hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus